Misalnya dari Yitzhak, ya, Yitzhak ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Rau, ben Peleg, ben Ever, ben Shela, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. Jadi semua itu jalur laki-laki. Ada satu golongan yang tradisinya itu adalah tradisi mencatat keturunan hanya dari laki-laki. Bahkan kalau kita menyimak podcast di Dr. Manahem Ali di salah satu kontennya mengatakan, menyebutkan lembaga itu bahkan ya, bahwasanya lembaga itu aneh. Satu hanya mencatat dari laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel An-Nasihin Mereka. Semoga Anda yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah, halal dan barokah. Amin. Nah, di kali ini saya akan membahas sesuatu yang dibahas oleh Ustadz Manahem Ali dan Ustadz Hanif, ya, dalam channel YouTube Hanif, di mana keduanya ini membahas bahwa nasab itu bisa berjalur dari ibu, tidak selalu dari ayah, dan menganggap bahwa tradisi menasabkan jalur keturunan dari laki-laki itu adalah tradisi suatu kelompok, bukan berdasarkan dari ajaran Islam. Jadi mari kita lihat video dari Ustadz Manahem Ali. Kita dengarkan. Memang yang diupayakan dalam tradisi Yahudi di generasi awal itu hanya laki-laki. Baru kemudian jalur perempuan bisa masuk. Nah, sementara dalam tradisi Islam itu tidak ada penjelasan konkret. Tidak ada penjelasan yang bisa memuaskan kita. Apakah Nabi itu menegaskan harus dari jalur laki-laki? Tidak ada penegasan. Kalaupun itu ada, itu bukan sabda Nabi SAW, tapi generasi yang muncul belakangan, yang itu merupakan tradisi internal mereka sendiri. Dia mengakui nasab tidak boleh dari perempuan. Ya, itu kan tradisi internal. Padahal nasab atasnya putrinya Nabi. Makanya dari keterangan Ustadz Manahem Ali ini, beliau mengatakan bahwa untuk menentukan nasab itu harus dari jalur laki-laki, itu tidak ada penjelasan konkret dan penegasan dari Nabi Muhammad SAW mengenai jalur nasab harus dari laki-laki. Dan beliau menambahkan bahwa itu adalah tradisi dari suatu kelompok. Mari kita baca dari keterangan kitab, dari kitab-kitab fikih, penjelasan para ulama mengenai nasab, jalur nasab. Pokok pangkal dasar dari hukum fikih adalah Al-Quran dan hadis. Berarti jika menjelaskan tentang fikih ini bukan berarti tidak menggunakan hadis atau Al-Quran. Mari kita lihat dalam keterangan kitab Fathul Qalyubi. Di sini menjelaskan tentang seorang yang berhak terhadap bagian harta yang dibagikan dalam harta fai atau semacamnya, bahwa salah satu bagian yang menerima bagian ini adalah para ahlul bait, yakni keturunan dari Sayyid Bani Hashim dan Bani Muttalib, yakni kakek-kakek Rasulullah. Yakni kakek Rasulullah ada yang namanya Hashim dan Muttalib, yaitu bersaudara. Nah, keturunan dari keduanya ini itu orang-orang yang berhak mendapatkan bagian, dan mereka tidak boleh menerima zakat, yakni para ahlul bait, para keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, ini mereka yang disebutkan, yang ditentukan adalah orang-orang yang berjalur melalui nasab laki-laki, sehingga mereka tidak boleh mendapat zakat fitrah, tidak boleh mendapat zakat mal, karena mereka ahlul bait, keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, wal i'tibaru bil abih. Nah, di sini kemudian ada penjelasan yang diperhitungkan dalam jalur nasab
ketika orang itu dianggap Bani Hashim, keturunan Hashim dan keturunan Muttalib adalah dari pihak ayah. Ai illa fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam haknya Rasulullah SAW. Fa inna aulada bintihi Fatimah wa humul Hasan wal Husain wa auladuhuma minad dzukuri yantasibuna ilaihi. Ini ada pengecualian dalam keturunan Rasulullah, yakni pada siapa? Yakni pada Siti Fatimah. Jika dari Siti Fatimah, keturunan dari Siti Fatimah, khusus Siti Fatimah boleh berjalur nasab kepada Rasulullah SAW. Ini adalah kekhususan, khusus hanya putri Rasulullah. Jadi khusus pada putri Rasulullah SAW bisa bernisbat pada Rasulullah. Adapun setelah keturunan Siti Fatimah dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yakni putri Siti Fatimah juga ada yang bernama Zainab dan Ummu Kulthum, maka yang berjalur pada Rasulullah hanya keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain melalui jalur laki-laki, keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai pada Rasulullah itu bernisbat pada Rasulullah. Kemudian dari Ummu Kulthum dan Zainab putri Siti Fatimah, keturunan dari keduanya itu tidak bernisbat pada Rasulullah. Jadi khusus hanya putri Rasulullah Fatimah, beliau bernisbat pada Rasulullah SAW, keturunan-keturunannya. Nah, keturunan Siti Fatimah, yakni anaknya atau cucunya Siti Fatimah, jika ada yang perempuan, maka keturunan dari perempuan tersebut berjalur pada suaminya atau ayahnya, bukan kepada Siti Fatimah. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah kekhususan, hanya khusus bagi Siti Fatimah, itu bisa berjalur nasab kepada Rasulullah SAW. Wa humul asyrafu fi urfi Misrah, dan mereka lah syarif-syarif yang menjadi tradisi disebut syarif di Mesir, yakni keturunan Rasulullah dari jalur laki-laki itu disebut syarif. Kecuali Siti Fatimah ya, boleh berjalur pada Rasulullah, khusus Siti Fatimah perempuan, ke bawahnya harus laki-laki. Wa in kana syarfu as-salatan laqaban likullin min ahli baitih, meskipun syarif itu asalnya itu adalah julukan bagi ahlul bait, semua ahlul bait, yakni orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, keturunan dari Sayyidina Hashim dan Sayyidina Muttalib dari jalur laki-laki, itu disebut syarif asalnya. Tapi menjadi tradisi kemudian syarif hanya disebutkan kepada keturunan Rasulullah dari jalur laki-laki, tidak dari jalur perempuan. Nah, di sini dilanjutkan, wa amma auladu Zainab binti Fatimah wa kadza auladu banatil Hasan wal Husain wa auladihima min ghairihim fa innahum yantasibuna ila abaihim. Nah, keturunan Sayyidah Zainab putri Siti Fatimah, keturunan beliau atau keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang melalui jalur perempuan, maka fa innahum yantasibuna ila abaihim, mereka bernisbat, bernasab kepada jalur ayahnya yang laki-laki. Seperti itu. Wa in kana yuqalu lil jami'i auladuhu sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatuhu, meskipun semuanya baik dari jalur laki-laki atau perempuan mereka disebut dengan auladus sallallahu alaihi wasallam, yakni anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk dinisbatkan bernasab kepada Rasulullah itu tidak, namun tetap mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Nah, ini dari satu kitab. Sebenarnya ini di kitab-kitab fikih banyak disebutkan. Di sini disebutkan lagi dalil bahwa kenapa khusus kepada Rasulullah SAW jalur perempuan ini, yakni putrinya tetap bernisbat kepada Rasulullah dan cucu dari putrinya bernisbat kepada Rasulullah, dan anak dari putri Rasulullah tetap bernisbat kepada Rasulullah. Ini disebutkan dalam kitab Fatawi Imam Romli. Akhrajal Hakim fil Mustadrak an Jabir qala Rasulullah SAW likulli bani ummin asobatun illa ibnai Fatimah ana waliyuhuma wa asobatuhuma. Setiap anak-anak keturunan itu dinisbatkan kepada ayahnya. Likulli bani Adam asobatun
yantamuna ilaihi. Setiap anak Adam itu bernisbat kepada asobahnya, para ayah dan dari jalur ayahnya. Illa walada Fatimah, illa ibnai Fatimah, kecuali dua anak Fatimah. Ana waliyuhuma wa asobatuhuma, aku adalah walinya dan asobahnya. Nah, dari hadis ini bisa dipahami bahwa khusus kepada putri Siti Fatimah atau putri Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah melalui putrinya itu tetap bernisbat kepada Rasulullah. Kemudian ke bawahnya dari cucu Rasulullah atau anaknya cucunya atau cucunya jika dari jalur perempuan maka itu tidak bernisbat kepada Rasulullah SAW. Walihada jaras salaf wal khalaf ala anna ibn syarif la yakunu syarifan. Maka dari itu baik dari ulama khalaf dan ulama salaf yang tiba terlebih dahulu atau yang tiba setelahnya, para ulama itu menisbatkan dan mengatakan bahwa anak seorang syarifah itu bukanlah syarif. Jadi itu bukan hanya semerta-merta tradisi, tapi itu memang keterangannya, dalil hukumnya dari kitab-kitab fikih yang dikaji oleh para ulama memang demikian. Jadi sebenarnya saya bukan ini menyalahkan Ustadz Manahim Ali atau tidak mengakui keilmuannya atau tidak percaya padanya, karena memang beliau memang orang yang cerdas, orang yang pandai, tapi setiap orang memiliki bidangnya masing-masing. Beliau pada bidang beliau memang sangat mumpuni, sangat kompeten dan sangat pandai, cerdas, saya akui. Tapi dalam hal ini tentu beliau tidak sepenuhnya diterima pendapatnya. Dan memang hadis yang menyebutkan seperti demikian, bahwa seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya bukan kepada ibunya kecuali putra dari Fatimah, hadis tersebut memang banyak disebutkan dari jalur perawi hadis dan dikatakan kebanyakan semua adalah dhaif dan hasan atau semacamnya. Tapi ini masih bisa diterima karena ada beberapa alasan. Dhaif hadis statusnya lemah, dhaif, dikarenakan perawinya ada yang pelupa atau perawinya kurang terpercaya dalam pengingatannya atau perilakunya kurang kredibilitas dalam keilmuannya atau semacamnya. Jadi karena hanya perawi saja sehingga statusnya dhaif. Dan bukan tentu itu salah seperti itu kira-kira ya. Jadi memang hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil hukum, tapi ulama menggunakan hadis ini karena beberapa alasan. Dan memang jika kita lihat dari penisbatan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW disebutkan Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bin semua, tidak ada yang binti. Jalur nasab disebutkan laki-laki. Jadi memang jalur nasab disebutkannya laki-laki dari dahulu sampai masa sekarang. Dan jika memang ada dalam satu kelompok yang berbeda keyakinan menggunakan cara yang berbeda dari sebelumnya, itu memang urusan mereka. Tapi dalam hazanah keilmuan Islam memang demikian. Nasab dinisbatkan dari jalur laki-laki. Adapun dari jalur perempuan, mereka tetap bernama dzurriyyah Rasulullah atau keturunan Rasulullah, baik dari laki-laki atau perempuan. Tapi untuk bernisbat kepada Rasulullah itu tidak. Jadi tidak dinamakan lagi syarif, atau jika dia tidak boleh menerima zakat ketika melalui jalur perempuan, maka dia boleh menerima zakat.
dari keturunan Sayyid Hashim dan Sayyid Muttalib. Karena keturunan Sayyid Hashim dan Sayyid Muttalib tidak boleh menerima zakat. Nah, demikian. Jadi semoga bisa dipahami. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.